Pemekaran daerah di Papua atau daerah otonomi baru bukan isu baru. Pro dan kontra muncul setiap saat dengan pertanyaan paling mendasar yang selalu berdengung untuk siapa kabupaten dan provinsi baru dilahirkan. Terkait hal ini saya akan berbincang dengan antropolog dari Universitas Papua, Dr. I. Ngurah Suryawan. Selamat sore Pak Ngurah, apa kabar? Iya, selamat sore, kabar baik. Ya, Pak Ngurah, ini menurut catatan Anda, sebenarnya sejak kapan wacana ini muncul dan apa yang jadi pemicu sehingga wacana soal pemekaran ini jadi polemik? oke. Ya, memang pertama-tama kita lihat secara lebih mendalam ya, ide tentang pemekaran ini sebenarnya berawal itu dari terbitnya Undang-Undang Dasar Nomor 45 tahun 99 tentang cara pemekaran Papua yang sebenarnya sudah ditolak oleh rakyat Papua. Kemudian kontroversi kemudian muncul kalau kita melihat dari segi regulasi itu adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 45 ini tahun 99 ini kemudian dihidupkan kembali dengan Inpres Nomor 1 tahun 2003 ya, dengan isi percepatan untuk pemekaran provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur. Nah, ini menimbulkan kontroversi karena tidak disetujui oleh masyarakat, dan kemudian yang paling terpenting saya kira substansinya adalah di pasal Undang-Undang OSUS Undang-Undang OSUS nomor 21 tahun 2021 itu dengan sangat tegas menyatakan bahwa pasal 76 itu pembentukan provinsi dan pemekaran daerah otonomi baru itu harus dengan persetujuan MRP dan DPRP. Nah, ketika kemudian Undang-Undang OSUS ini kemudian diberlakukan kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, kita melihat bagaimana kemudian daerah otonomi baru ini DOP ini kemudian kembali untuk disuarakan, dan kita perlu lihat sebenarnya akar dari permasalahan ini kan kalau kita lihat secara kronologis itu adalah sebenarnya berawal dari kalau kita lihat ya ke belakang itu adalah peristiwa rasisme pada Agustus 2019, kemudian setelah itu bertemunya Presiden Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua, dan kemudian isu dorongan tentang pemekaran daerah itu muncul. Jadi secara kontekstual kita perlu lihat bagaimana sebenarnya ambivalensi dan juga problematiknya kebijakan-kebijakan yang dianggap melangkahi ya rakyat Papua, dan juga tidak mendengarkan aspirasi rakyat Papua dalam konteks kebijakan itu ya. Saya kira itu cikal bakal dan konteks yang perlu kita cermati lebih awal. Jadi ide pemekaran ini bukan taken for granted begitu ya, tapi dia hadir dengan berbagai persoalan kontekstual, politik dan lain sebagainya yang saya kira perlu kita analisis lebih mendalam. Saya kira itu, Bang. Oke, tapi berbicara soal masyarakat Papua sendiri, ini dalam beberapa kesempatan staf khusus Presiden asal Papua ada Billy Mambrasar mengungkapkan bahwa pemekaran ini penting dilakukan mengingat geografis Papua yang sangat luas dan juga kompleksitas masalah yang ada di sana. Lalu kenapa ada yang kontra sampai saat ini, walaupun kita berbicara di luar masyarakat Papua ini tidak ikut serta tidak diikut sertakan dalam perumusan undang-undang itu sehingga terkesan diabaikan. Ya, persis, Mas Iqbal. Saya kira ini sebuah dua perspektif saya kira yang harus kita lihat secara jernih ya. Saya melakukan studi tentang hal itu, dan saya kira jika misalnya argumen-argumen utama yang dilakukan ataupun yang juga dikembangkan oleh para pengusung pemekaran begitu ya, tentang kendali pemerintahan, kemudian juga kesejahteraan, pemerataan pemerintahan dan lain sebagainya. Saya kira yang harus kita lakukan adalah sebuah poin yang sangat penting adalah apakah ada relevansi dan signifikansi daerah pemekaran itu dengan kesejahteraan orang asli Papua. Ya, ini saya kira sebuah perspektif
ya yang perlu kita lakukan kajian secara mendalam dan juga secara berhati-hati menggumuli persoalan ini. Apakah dengan pemekaran daerah itu seturut dengan kesejahteraan, pemerataan dan juga kecilnya atau pendeknya rentang kendali pemerintahan yang ada, atau dia justru melahirkan polemik-polemik yang berkelanjutan, misalnya yang berkaitan misalnya dengan perebutan akses ekonomi politik, kemudian juga kekerasan yang terus menjadi lingkaran kekerasan yang tidak ada habisnya di Papua, dan juga saya kira yang paling terpenting adalah apakah misalnya dengan daerah otonomi baru itu pelayanan publik yang kemudian dianggap tidak baik itu kemudian bisa mampu diatasi. Kan saya kira ini yang harus kita buka dalam berbagai macam perspektif sebelum kemudian kita menyatakan bahwa pemekaran itu memang baik untuk Papua ya. Dan saya kira yang paling terpenting, saya kira poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya kira ini proses yang panjang ya. Ketika misalnya ruang-ruang aspirasi, kemudian bagaimana rakyat Papua menyampaikan pendapatnya, saya kira itu harus dilihat ya dalam konteks sejarah panjang Papua. Saya kira menurut saya salah juga ketika kita menyatakan misalnya bahwa demo anti pemekaran dan lain sebagainya itu bentuk misalnya perlawanan ataupun penentangan terhadap kebijakan negara. Saya kira kita harus lebih harib dan juga saya kira lebih dalam menggumuli. Jangan-jangan ini semacam bentuk resistensi dan juga saya kira ini sebuah ekspresi dari saluran ekspresi rakyat Papua yang telah lama tidak didengar dan juga saya kira tidak mendapatkan tempat dalam segala macam proses-proses kebijakan yang terjadi di Papua, di tanah Papua. Kita melihat yang saya sampaikan itu dalam proses kebijakan dan lain sebagainya itu terkesan tidak mengakomodir berbagai macam perspektif yang ada di Papua, saya kira, Mas. Tapi Pak Ngurah, ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Jakarta kemarin, lalu ada di Papua juga terkait dengan isu pemekaran Papua. Kita tahu bahwa ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini hanyalah permainan elit saja, elit politik saja. Apakah betul-betul untuk di Papua sendiri bahwa masyarakat sebenarnya mayoritas menginginkan agar pemekaran ini tidak terjadi? Seperti apa Bapak menilainya? Ya, saya kira ini bisa kita lihat ya, Mas Iqbal, dari bagaimana munculnya kembali ide atau gerakan pemekaran ini ya. Saya kira 61 tokoh bertemu dengan Jokowi, kemudian begitu menyampaikan aspirasi tentang pemekaran dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi semacam eskalasi ya, bagaimana saya kira pembentukan daerah baru, saya kira tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi dia mengandung implikasi dan konsekuensi yang saya kira sangat besar. Dan terbentuknya elit Papua, saya kira terbentuknya kelas menengah Papua yang kemudian mengakses resources ekonomi politik, saya kira itu sebuah keniscayaan dalam konteks ini. Dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang saya kira menjadi fenomena kontemporer Papua belakangan ini, ketika terbentuknya wilayah-wilayah baru itu menghadirkan kelompok-kelompok kelas menengah atau elit politik yang kemudian bersiasat dan kemudian melakukan saya kira berbagai macam strategi untuk mengakses dana dan juga posisi-posisi penting yang ada di daerah pemekaran baru. Dan juga saya kira adalah itu merubah perspektif generasi muda Papua yang kemudian berlomba-lomba untuk memperebutkan akses ke dalam struktur pemerintah. Dan saya kira ini bukan hanya untuk orang asli Papua ya, tapi kita melihat bagaimana
pendatang, para migran ya, yang kemudian masuk seturut dengan hadirnya daerah pemekaran baru atau daerah otonom. Jadi saya kira konsekuensi ini saya kira perlu dilihat, harus digumuli saya kira ya. Kalau di Papua sering menyebutkan harus digumuli secara mendalam apakah ini menjadi hal yang signifikan dalam kembangan ataupun transformasi sosial yang terjadi di tanah Papua yang melibatkan orang asli Papua. Kira begitu. Berarti menurut Pak Ngurah sendiri bahwa untuk saat ini berkaitan dengan pemekaran Papua sendiri memang sebaiknya tidak dulu untuk dilakukan begitu Pak? Atau memang dalam jangka waktu yang lama mungkin butuh proses yang cukup panjang, apalagi melihat dari infrastruktur yang memang belum lengkap atau bagaimana ini Pak? Ya, saya kira yang paling penting adalah prosesnya itu ya. Saya kira yang paling penting, saya kira bukan hanya persoalan pemekaran, tapi saya kira cara kita melihat permasalahan yang ada di Papua adalah saya kira bagaimana proses itu berlangsung dengan melibatkan ataupun mendengar ya, saya kira dan memahami apa yang menjadi pergumulan orang Papua terhadap dirinya, lingkungannya, dan juga masa depannya. Jadi saya kira ini perspektif yang menurut saya penting dikedepankan, bukan hanya dengan persoalan teknikalisasi dan juga persoalan administrasi, tapi juga persoalan bagaimana memahami proses dan apa yang diinginkan oleh rakyat Papua ke depan. Tentu ini saya kira harus secara holistik dan pendapat saya adalah ini saya kira perlu kita melihat prosesnya. Apakah prosesnya itu berlangsung dengan cara misalnya grounded begitu dari bawah bottom up. Apakah itu memperhatikan misalnya evaluasi kemudian refleksi kita selama ini dalam menangani Papua ataupun juga mengintroduksi berbagai macam program pembangunan yang ada di Papua. Apakah kita betul misalnya oleh pemerintah, apakah ini betul-betul urgensi dari pemekaran itu menjadi penting. Jadi saya kira lebih saya melihat adalah lebih kepada apakah proses dalam mendorong pemekaran ini itu melibatkan rakyat Papua secara inklusif atau bahkan jangan-jangan kita meniadakan ataupun melupakan suara-suara rakyat Papua yang ada di pegunungan, lembah dan lain sebagainya, para pengungsi dan lain sebagainya yang tidak kita dengar karena keinginan untuk melakukan pemekaran. Jadi saya kira pendekatan ini saya kira menjadi sebuah refleksi ya, yang panjang bagi pemerintah untuk menangani Papua dan juga memberikan sebuah tawaran yang betul-betul mengena di hati ataupun kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Saya kira ini yang perlu menurut saya secara holistik dan komprehensif dilakukan oleh pemerintah ya, negara dalam hal ini. Baik Pak Ngurah, tentunya kita juga berharap sama-sama bahwa apapun nanti keputusannya tetap masyarakat Papua ini tetap diajak untuk berdiskusi, diajak untuk bisa bergabung dan juga bisa menyelesaikan apa yang terjadi dan menjadi masalah di Papua selama ini. Terima kasih Pak Ngurah sudah berbincang dengan kami sore hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak.